Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Samar-samar dari kegelapan hutan terlihat nyala lampu dari lampu templok bergerak mendekat ke arah mereka. Laki-laki itu terlalu asik menikmati tubuh setan nenek tua itu, hingga tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Seorang pria tua rentah berjalan terseok-seok membawa lampu minyak di tangan kiri dan sebuah parang di tangan kanannya. Ia meletakkan lampunya di tanah dan berjalan dengan kakinya yang terlihat kurus kering mendekati laki-laki itu. Dengan sekuat tenaga, kakek tua itu menjambak laki-laki yang seperti terhipnotis dengan tubuh wanita itu. Laki-laki itu tersentak, namun setan wanita itu menyentuh pipi pria itu, memaksanya untuk terus menatap ke arahnya. Setelahnya, kakek tua mengangkat kepalanya dan menebas tanpa ampun hingga terpisah dari tubuhnya. Hampir saja aku berteriak, namun Yanto berhasil membekap mulutku. Aku menahan mual saat darah laki-laki itu bermuncratan dari lehernya hingga membasahi tubuh wanita itu. Anehnya wanita itu terlihat menikmatinya dan menjilati semua darah yang ada di tubuhnya. Sudah, tugasmu sudah selesai, ucap kakek tua itu. Nenek tua yang masih menikmati darah di tubuhnya segera berdiri, meraih tangan kakek itu dan menciumnya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan hutan dengan senyum puas. Kakek tua itu kembali mengambil lampu minyaknya, menenteng kepala bersama parang, dan pergi ke arah yang berlawanan. Tubuhku lemas, aku tidak dapat bernafas dengan benar. Yanto jauh lebih tegar dariku, seolah ia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Aku pernah melihat kisah gaib sebelumnya, itu dulu saat tersesat di alas Merapi. Namun tidak pernah aku melihat yang semengerikan ini. Ucapnya yang ternyata juga berusaha menahan rasa takutnya. Ini berarti kita mau ditumbalkan sama yang mengundang kita. Bisa jadi, yang penting sekarang kita pergi, perintah Yanto. Aku menguatkan diriku untuk berjalan meninggalkan desa ini. Samar-samar terlihat dari jauh, ada lagi orang yang memasuki hutan di sisi lain. Lalu mereka gimana? Tanyaku yang merasa khawatir dan tidak bisa membayangkan apabila mereka semua mati seperti tadi. Kita saja belum tentu selamat, kenapa harus ngurusin mereka? Ucap Yanto. Tidak ada yang salah dari ucapan Yanto, tapi jantung ini terus berdegup kencang setiap membayangkan kejadian itu. Belum sempat berjalan lebih jauh, tiba-tiba muncul seorang wanita dari kegelapan hutan menghadang jalan kami. Mas mau kemana? Tanya wanita itu dengan tatapan yang sepertinya sedikit marah. Kami tidak dapat berkata-kata. Salah jawab sedikit, mungkin nasib kami akan seperti laki-laki tadi. Kalian melihat apa? Tanyanya dengan tatapan curiga. Oh, enggak, air di mes mati. Kami lagi mencari sungai buat mandi, jawab Yanto. Rupanya Yanto cukup pintar mencari alasan. Jika tidak, wanita itu pasti akan menanyakan, kenapa kami membawa tas kami keluar dari mes. Oh, pakai sumur di rumah saya saja, ayo saya antar. Iya, nggak usah repot-repot. Tadi mas itu bilang airnya sudah nyala, makanya ini kita mau kembali. Balas Yanto lagi. Kami segera berbalik arah, kembali ke desa. Namun saat wanita itu tidak terlihat,
kami kembali masuk ke dalam hutan. Dia pasti bisa berbuat sesuatu, ucap Yanto tiba-tiba. Siapa? Tanyaku. Yanto merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam yang sudah dipastikan tidak ada sinyal. Biar ku pegang jimat ini. Kamu bilang pergi keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saat sudah mendapat sinyal, hubungi temanku ini dan ceritakan semuanya. Perintah Yanto. Terus kamu gimana? Dia siapa? Tanyaku bingung. Yanto kembali mengenakan tasnya dan mengecek situasi di sekitar. Dia teman kuliahku. Kalau aku meninggalkan situasi seperti ini dan membiarkan lebih banyak korban, mungkin aku akan malu seumur hidup sama dia. Jelasnya. Jangan sampai salah, saat dapat sinyal, segera hubungi dia. Saat di bis tadi, aku sudah menanyakan tentang keanehan tempat ini, semoga saja dia sadar. Dananjaya Sambara. Sebuah nama ditunjukkan oleh Yanto di handphonenya. Terlalu banyak yang kukhawatirkan saat ini. Entah apa, Yanto bisa selamat sebelum adanya pertolongan. Atau apakah aku bisa melewati hutan tadi dengan selamat juga? Aku berpikir sekeras mungkin dan sedikit teringat tentang pertigaan yang menunjukkan lokasi proyek dari perusahaan lain tadi. Mungkin saja di sana ada orang yang bisa menolongku meninggalkan tempat ini. Ya sudah, aku tinggal dulu. Bawa Danan ke sini secepatnya. Nyawa kami di tangan kalian. Ucap Yanto yang segera berjalan menuju desa yang dipenuhi oleh orang-orang yang berbaur dengan makhluk mengerikan di desa ini. Namun gelagat Yanto terlihat aneh, seperti ada sesuatu yang ia rencanakan. Pengumuman, Pak Mandor mampir ke mes, semua disuruh kumpul. Yanto berteriak di tengah kerumunan itu. Seketika para calon pekerja memperhatikan dan mengikutinya kembali ke mes. Hebat, ia bisa berpikir sampai ke sana. Setahu kami makhluk itu tidak berani masuk ke mes, entah apa alasannya. Namun masalahnya, apakah mereka bisa bertahan sampai aku kembali? Di tengah kegelapan malam, aku berlari, meninggalkan desa mengerikan itu. Sesekali aku menoleh ke belakang. Dengan jimat yang kupegang, sebuah pemandangan mengerikan terlihat dari jauh. Semua makhluk itu menatap ke seseorang yang menyebabkan calon karyawan, atau mungkin lebih pantas disebut sebagai calon tumbal itu, pergi meninggalkan mereka. Sudah jelas, makhluk itu mengincar Yanto. Ini maksudnya apa? Jangan bilang kalau kamu bohong, ucap salah satu calon karyawan yang baru saja ku kenal bernama Jatmiko. Tenang dulu, saya jelasin pelan-pelan. Jawabku yang cukup lega setelah berhasil membawa kembali mereka masuk ke dalam mes. Sayangnya makhluk di luar itu tidak menyerah. Masih terdengar beberapa dari mereka mengetuk pintu bangunan ini, berusaha memanggil kami keluar. Mas, sini, keluar dulu, sudah dimasakin sama ibu. Suara itu berasal dari seseorang yang terlihat seperti perempuan muda berpakaian kebaya. Ya sebentar, ucap Jatmiko yang bersiap menghampiri perempuan itu. Tanpa segan-segan aku menahannya dan membawanya ke sisi dinding. Kamu mau apa? Ini sudah lewat jam makan malam. Mungkin mereka yang ditugaskan menyiapkan makanan untuk kita, balas Jatmiko. Aku tak ingin berkata-kata terlebih dahulu sebelum menunjukkan kenyataan kepada mereka. Ini, pegang ini. Lalu lihat keluar. Ucapku sembari memberikan lipatan kertas pemberian seorang bapak tua saat perjalananku ke sini kepada Jatmiko. Apa ini? Sudah, lakukan saja. Melihatnya dari sini saja, takut mereka curiga. Walaupun cukup bingung dengan kelakuanku, Jatmiko masih mau melakukan apa yang kuarahkan. Secara perlahan, ia mengintip melalui balik dinding dan melihat ke arah luar jendela. Di sana terlihat ada beberapa orang yang sudah menanti kami untuk keluar.
Perhatian seluruh pekerja yang ada di mes itu seketika berubah ketika melihat wajah pucat Jatmiko yang berubah seketika. Itu apa? Siapa mereka? Tanyanya dengan wajah yang tidak percaya dengan yang ia lihat. Sebelum aku menjawab, kalian yang masih ingin memastikan, silahkan lihat sendiri. Ucapku. Hampir semua dari mereka bergantian memegang kertas itu dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Jelaskan pada kami, ucap Jatmiko. Setelah mereka semua melihat wujud asli perempuan-perempuan itu, akhirnya aku mulai berani menceritakan apa yang sebelumnya kulihat. Sepertinya kita dijebak. Ucapku membuka cerita. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku sejak perjalananku ke tempat ini. Mulai dari seorang bapak tua yang curiga dengan uang yang kubawa, dan akhirnya memberikan lipatan kertas itu. Rencanaku dan Gilang untuk melarikan diri, hingga saat melihat nenek tua berwujud gadis itu membawa seseorang ke tengah hutan, dan seorang kakek yang menebas kepala orang itu dan membawanya pergi. Enggak mungkin, ucap salah satu karyawan lain yang ku kenal bernama Dadang. Terus kita semua mau dibunuh seperti orang itu, ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku mengangguk. Kalau kami tidak melihat langsung, mungkin kami tidak akan percaya ceritamu, ucap Jatmiko. Aku sadar ceritaku tidak masuk akal. Untungnya jimat ini juga bisa digunakan oleh mereka. Namun sepertinya benda ini masih jauh dari cukup untuk menolong kami. Lalu kita harus apa? Ucap Dadang yang terlihat ketakutan. Kita tenang dulu. Sepertinya mereka tidak bisa masuk ke bangunan ini. Semoga saja besok pagi kita bisa meninggalkan desa ini. Mereka mengangguk setuju. Namun di sisi lain aku merasakan firasat bahwa malam ini tidak akan bisa dilalui semudah itu, hingga kami memutuskan untuk bergantian berjaga. Bu, sakit. Menjelang tengah malam, samar-samar aku mendengar suara rintihan yang tidak aku ketahui dari mana asalnya. Perlahan aku berjalan keluar. Namun suara itu menghilang, dan dari luar jendela masih terlihat wanita-wanita itu masih mengelilingi bangunan ini. Aku melihat Dadang yang mendapat giliran jaga masih berjaga di depan bersama seorang lainnya. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tidurku, dan berharap bangunan ini bisa mengamankan kami dari niat jahat mereka yang berada di luar. Malam semakin larut. Terdengar suara petir menggelegar, membangunkanku yang tertidur. Tak mampu menahan rasa kantukku. Hujan mengguyur dengan deras, hingga angin yang berhembus menggetarkan jendela-jendela kamar. Aku terbangun dengan kegelapan dari seluruh sisi ruangan. Jatmiko, mati lampu. Ucapku mencoba membangunkannya, yang tidur tak jauh dari tempatku. Jatmiko mengusap matanya dan mengambil telepon genggam dari tasnya untuk menyalakan senter, sementara aku mengambil sebuah korek api dari tasku. Cahaya dari korek apiku memenuhi ruangan dengan remang-remang. Aku melihat sekitar dan terlihat semuanya masih tertidur, hingga aku mengarahkan korek apiku ke sudut ruangan. Sebuah bayangan terbentuk dari seseorang yang berdiri di sana. Itu Dadang. Ia berdiri menatapku dan Jatmiko sambil tersenyum dengan aneh. Jatmiko beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba menghampiri Dadang. Namun aku sadar dengan bayangan di balik tubuh Dadang. Itu bukan bayangan Dadang. Bayangannya berbentuk wanita, berambut panjang, dengan tangan yang panjang hingga menjulur ke lantai. Tunggu Jat, ada yang gak beres. Ucapku sambil menahan Jatmiko.
Jatmiko yang tersadar segera menghentikan langkahnya. Samar-samar terlihat Dadang berkata-kata cukup panjang ke arah kami. Namun suara petir dan derasnya hujan membuat kami tidak mendengar sepatah kata pun darinya. Khawatir dengan keadaan Dadang, kami memutuskan untuk mendekat ke arahnya. Namun hembusan angin dari celah jendela membuat api yang menyala dari koreku mati. Dan hanya tersisa cahaya dari telepon genggam Jatmiko yang redup. Sambil berusaha menyalakan koreku lagi, terdengar suara pintu kamar terbuka. Dan tepat saat koreku menyala, Dadang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dan terlihat daun pintu sudah terbuka. "Yanto, itu Dadang kesurupan?" tanya Jatmiko. "Gak tahu, aku gak bisa ngasih jawaban apa-apa. Aku sama seperti kalian, orang biasa yang terjebak di situasi ini." "Terus gimana? Kita ikutin?" tanya Jatmiko lagi. Aku mengangguk. Tidak mungkin kami membiarkan Dadang celaka, seandainya kami bisa mencegahnya. Tempat yang pertama kali kupikirkan adalah pintu keluar. Mungkin makhluk yang merasuki Dadang bertujuan untuk membawa Dadang keluar dan menemui perempuan-perempuan itu. Namun ternyata Dadang tidak ada di sana. Apa perempuan-perempuan itu masih menunggu kita di luar? Tanya Jatmiko. Aku menggeleng menunjukkan ketidaktahuanku. Namun tepat saat kami di sisi jendela, sebuah kilatan menyambar dan menimbulkan cahaya yang menyinari tempat ini dengan singkat. Dan yang kami lihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya kilatan itu memperlihatkan dari seluruh jendela bangunan ini sudah berdiri perempuan-perempuan tadi di tengah guyuran hujan menatap kami dengan penuh amarah. Mereka berdiri mengawasi kami berdua tanpa bergerak sedikit pun. "Keluar!" terdengar salah satu dari mereka memerintahkan kami untuk keluar. Kali ini bukan dengan bujuk rayu, melainkan dengan ancaman. Terlihat mata mereka menatap tajam ke arah kami dengan wajahnya yang pucat di bawah guyuran hujan. "Keluar, atau kalian akan mati dengan lebih mengenaskan." Kata-kata itu terdengar dari perempuan di luar jendela yang ada di dekat kami. Jatmiko terjatuh. Kami tersadar sebesar apa bahaya yang sedang kami hadapi. Aku menariknya menjauh dari jendela ke balik dinding. "Toh, apa kita bisa selamat?" ucap Jatmiko yang perlahan mulai menitikan air mata, tak mampu menahan emosinya. "Aku punya istri dan anak yang baru lahir. Aku kira dengan bekerja di sini, aku bisa memberi mereka nafkah yang cukup dan gak hidup kekurangan lagi. Tapi kenapa malah jadi begini?" Jatmiko menutup matanya, namun aku masih bisa melihat air matanya masih menetes dengan deras. "Sabar Jatmiko, kita kesini dengan tujuan baik. Pasrahkan perlindungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada entitas apapun yang bisa mengalahkan kehendaknya." Ucapku berusaha menghibur Jatmiko, walaupun aku sendiri masih tidak yakin dengan keselamatanku. Kami mengatur nafas sambil meratapi nasib kami. Entah apa salah yang telah kami perbuat hingga kami sampai bisa terjebak di situasi ini. Di tengah kebingungan kami, perlahan terdengar suara seseorang melangkah di lantai atas. "Dadang," ucapku. Aku segera berjalan menuju ke atas mengikuti arah suara itu. Namun lagi-lagi kami tidak menemukan keberadaan Dadang. Kami tidak menyerah. Satu persatu kami menelusuri setiap ruangan di lantai atas, hingga terhenti ke sebuah kamar yang sebelumnya terkunci. Berbeda dengan ruangan sebelumnya, semua seperti firasat mencoba menahanku untuk membuka ruangan itu. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mengerikan berada di ruangan itu. "Yanto, kamu yakin? Perasaanku gak enak," ucap Jatmiko yang sepertinya mendapat firasat yang sama. "Aku khawatir sama Dadang.
Jawabku yang memang merasa tidak tenang apabila kami tidak memastikan Dadang tidak ada di ruangan itu. Perlahan aku mencoba membuka pintu itu. Suara pintu reot yang bercampur dengan suara hujan menyambut kami di depan ruangan. Bukannya sebelumnya pintu ini terkunci? Tanya Jatmiko. Aku mengangguk, namun aku tidak dapat menjawab lebih jauh, apalagi setelah aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat di ruangan ini. Ini ruangan yang besar, seukuran dengan kamar yang berisi kasur-kasur tempat kami tidur. Namun bedanya tidak ada kasur di ruangan ini, hanya perabotan-perabotan usang. Tepat ketika kilatan menyambar, terlihat sesuatu berayun di ujung ruangan ini. Seketika kami tersadar dengan suara gesekan benda yang menjadi tempat bergantungnya benda yang berada di sana. Rasa penasaran membuat kami mendekat ke arah sesuatu yang berayun itu. Ketika kilat menyambar sekali lagi, kami mulai menyadari bentuk sosok yang menggantung itu. Manusia, entahlah. Bentuknya seperti manusia, namun dengan kulit-kulit yang sudah membusuk. Kedua tangannya bergantung ke langit-langit rumah dengan ikatan tali yang sepertinya terbuat dari akar pohon. Aku bergidik ngeri melihat sosok itu. Itu mayat. Tanya Jatmiko yang seharusnya ia juga tahu bahwa aku pun tidak mengerti. Sakit, Pak. Sakit. Dari tubuh yang tergantung itu terdengar suara lirih, persis seperti yang samar-samar ku dengar tadi. Tunggu, makhluk itu masih hidup. Aku tidak tega melihatnya. Aku mulai mencoba melangkah mendekat. Entah orang atau makhluk seperti apa yang tega berbuat sekeji ini terhadap orang ini. Mungkin aku harus menurunkannya. Setidaknya ia bisa terbaring dan mengurangi rasa sakitnya. Jauhi makhluk itu. Samar-samar terdengar suara yang melarangku untuk mendekat. Aku tidak melihat siapapun di sekitar, namun sepertinya aku mengenal suara itu. Temanmu ada di dekat tangga, dia dalam bahaya. Aku semakin yakin dengan suara itu, dan segera berlari meninggalkan ruangan itu. Jat, kita pergi. Perintahku. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.